Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali hadir bersama saya, Rendy Supriyadi, dalam program acara Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas mengenai faktor risiko serangan jantung. Ini merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbanyak di dunia, dan juga penting untuk kita ketahui bersama apa saja sih faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan penyebab dari penyakit serangan jantung ini. Kita sudah hadir narasumber kita yang luar biasa hari ini, seorang spesialis tentunya. Yang pertama sudah ada Dr. Ismir Fahri, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Halo dokter. Halo, selamat. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat dok ya, tentunya dok ya. Dan selanjutnya juga ada narasumber kita, ada Dr. Elsa Gembitasari. Halo dokter. Halo Rendy. Sehat nih dok ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit faktor risiko penyebab serangan jantung dok ya. Ini sudah umum sekali kita ketahui di masyarakat, tapi masih banyak yang belum tahu apa saja faktor-faktor risikonya. Kalau secara definisi nih dok ya, serangan jantung itu penyakit apa sih dok? Iya, makasih Mas Rendy. Jadi pemirsa, bisa saya jelaskan berkaitan dengan serangan jantung itu adalah adanya kondisi sumbatan pada pembuluh darah jantung yang fungsinya aliran darah koroner itu memperdarahi atau memberikan makanan terhadap otot jantung. Nah, ketika aliran darah ini mengalami sumbatan, maka otot-otot jantung kita itu akan mengalami henti nutrisi dan akan berakibat kematian pada jaringan otot jantung. Dan kalau otot jantungnya akhirnya mati jaringannya, kalau luas itu bisa menyebabkan henti jantung dan menyebabkan kematian. Jadi secara umum aliran darah akan mengalami penyumbatan. Dan itu yang kita sebut sebagai kondisi terjadinya serangan jantung. Oh, berarti memang sangat berbahaya sekali dok ya? Betul sekali. Nah, kalau kita melihat untuk di Paskes pertama dok ya, di Puskesmas di Bengkulu tentunya, itu bagaimana sih dokter Elsa melihat perkembangannya saat ini mengenai orang-orang yang terkena serangan jantung ini dokter Elsa? Ya, kalau sebenarnya sih kalau serangan jantung mungkin orang lebih prefernya langsung ke IGD ya Rendy ya. Mungkin sedang serangan ya dok ya, nyeri dada atau sesak dan sebagainya, atau sampai hilang kesadaran, lebih prefer masyarakat itu membawa ke IGD karena kasusnya adalah kasus-kasus emergensi seperti itu. Hanya saja kalau yang ditemui di puskesmas memang mungkin baru gejala awalnya ya dok ya, dia udah mulai nyeri dada di sebelah kiri mungkin ya, nyeri dada sebelah kiri, atau mungkin ada yang baru berapa meter berjalan sudah merasa sesak, mungkin kasus-kasusnya seperti itu. Jadi kalau memang kami di puskesmas udah mencurigai ini ke ranahnya penyakit jantung koroner, biasanya akan segera kami beri rujukan ke spesialis seperti itu. Karena ini memang tidak bisa ditangani dari Paskes 1 aja dok ya, memang harus juga spesialis. Ini tentunya pemirsa tidak lengkap kalau kita tidak membahas langsung di salindia kita, di PowerPoint kita pada pagi hari ini. Mungkin boleh langsung dokter Ismir. Ya, baik, terima kasih. Ini dokter, kalau kita melihat saat ini dok ya, untuk di Indonesia sendiri itu banyak nggak sih dok untuk orang yang terkena serangan jantung ini dok? Ya, jadi banyak sekali pasien-pasien di Indonesia terutama ya yang terkena penyakit jantung koroner, dan sebagian besar juga bisa berakibat fatal pada kondisi serangan jantung. Boleh kita mulai ya, karena saya pikir slide-nya bisa kita lihat, boleh ditampilkan. Kita kembali ke slide awal. Ya, nah ini jadi kita akan berbicara bagaimana cara kita mendeteksi penyakit jantung koroner sebelum kita berbicara apa itu serangan jantung ya. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa memahami prinsip-prinsip dan bagaimana kita bisa mendeteksi dan mengidentifikasi faktor risiko untuk terhadap penyakit jantung koroner dan pembuluh darah tersebut. Nah, ini tadi yang ditanya sama Rendy ya, bagaimana gambaran penyakit jantung di dunia ya. Jadi kita bisa lihat pada tahun 2012 itu ada 56 juta kematian akibat penyakit tidak menular, dan sekitar 46,2% itu disebabkan oleh penyakit jantung, yang berkontribusi artinya sekitar 17,5 juta kematian di seluruh dunia. Ya, dan lebih dari 3/4 kasus kematian jantung itu ya ada pada negara-negara berkembang seperti di negara kita. Kalau kita lihat dari data Riset Kesehatan Dasar 2018,
prevalensi penyakit jantung di Indonesia itu sebesar 1,3% dari 1,5%, dan untuk di Bengkulu itu 1,3% dari penduduknya. Cukup banyak ya dok ya. Ya, banyak Di kota sekali, Bengkulu ya, aja udah Kalau 1,3% kita kalikan dengan 2 juta orang itu berapa? Iya, udah banyak. 10.000. Ya, kira-kira 26 ribuan orang itu ada penyakit jantung. Jadi ini suatu angka yang besar. Nah, kita lihat ya, beban biaya kesehatan untuk penyakit jantung itu sangat besar di Indonesia dan sampai sekarang masih besar dan terbesar. 58% biaya kesehatan itu terserap oleh penyakit kardiovaskuler, ya, terutama dari data BPJS yang kita lihat di sini, ya. Dan 14,58 triliun itu adalah pengeluaran secara keseluruhan untuk penyakit-penyakit yang katastrofik. Jadi mulai dari jantung, kalau kita lihat yang warna kuning, ada juga gagal ginjal, ya, kemudian ada kanker dan lain-lain. Nah, ini jantung ternyata ngambil yang paling besar, 8,54 triliun ya pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, prevalensi penyakit jantung di Indonesia itu 1,5 rata-rata dan tertinggi di Kalimantan Utara, sedangkan kita di Bengkulu saya sampaikan tadi di 1,3%. So, kita mendekati rata-rata nasional ya, untuk provinsi yang menurut kita populasinya tidak sebanyak itu gitu ya. Tentunya bukan hal yang baik dok ya. Ya dong. Cukup Ya, mengkhawatirkan ya juga. artinya kita bisa lihat, oh ternyata bukan arti kata selalu kota besar Jakarta yang banyak gitu. Tapi bisa kita lihat daerah Kalimantan Utara ternyata prevalensinya jauh lebih tinggi. Nah, ini akan kita lihat apa sih penyebabnya ya. Dan tentu saja seiring dengan usia, peningkatan usia ya, makin tua seseorang itu resiko untuk terkena penyakit jantung itu semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini mulai dekade 40 ini melesat cukup tinggi ya, 2,4% ya, 45 ke atas, 3,9 di usia 50-an, 60-an 4,6 dan 75 tahun ke atas itu sekitar 4,7%. Jadi kalau ada orang 10 orang atau 100 orang usia 75, 4 sampai 5-nya itu terkena penyakit jantung di situ. Cukup Ya. banyak ya, dok. Kemudian kita bisa lihat juga ternyata laki-laki kalau dari Sekesdas ya lebih sedikit daripada perempuan. Ternyata perempuan banyak juga. Ini jadi tidak melulu laki-laki ternyata ya, jenis kelamin ternyata di Indonesia seperti itu. Dan perkotaan memang lebih tinggi dibandingkan mereka di pedesaan untuk terkena penyakit kardiovaskuler ini. Ini data secara umum di Indonesia, saya pikir kita akan skip. Nah, ini kita bagaimana nih di Bengkulu? Kita bahas daerah kita ya, di Bengkulu ya. Kalau kita lihat luas wilayahnya, populasinya ya, ada 8 rumah sakit dengan 20 puskesmas di kota kita. Ini dokter spesialisnya masih sedikit, tapi penduduknya lumayan banyak. Nah, asumsi insiden serangan penyakit jantung, serangan jantung itu terjadi ya sekitar 222 per 100.000 penduduk per tahun. Jadi kalau kita kota Bengkulu misalnya kita ada kisaran 500.000 orang atau 400.000 orang, berarti ada kalau 500.000 kalikan 200 itu sekitar 1.000 orang yang akan berpotensi terkena serangan jantung dalam 1 tahun. Nah, itu angka yang banyak ya, dan itu bisa berakibat fatal tadi. Kalau kita untuk di Kota Bengkulu sendiri untuk pengobatannya apakah memang sudah cukup memadai atau memang lebih sering dirujuk ke daerah luar dok? Oke, secara umum sekarang alhamdulillah secara fasilitas kita sudah cukup memadai untuk tindakan atau pelayanan kardiovaskuler ya, terutama di pusat rujukan kita di rumah sakit provinsi. Yang pada saat ini mungkin yang belum adalah kalau harus sampai ke tahap pembedahan jantung. Jadi jantung ada tindakan yang non bedahnya, ada tindakan bedahnya. Nah, tapi kita akan menuju ke sana karena kita sudah menjadi salah satu pusat rujukan regional yang sudah diarahkan oleh Kementerian Kesehatan bisa melakukan tindakan pembedahan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, konsep yang penting tuh yang paling bagus adalah mencegah, tentu saja lebih baik daripada mengobati ya, pemirsa sekalian. Jadi upaya primer adalah pencegahan, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan seperti yang kita lakukan sekarang untuk mencegah atau menghindari risiko penyakit jantung. Kemudian selanjutnya kita harus bisa melakukan deteksi dan pengobatan secara dini apabila kita memiliki faktor resiko ya. Kalau sudah terjadi penyakit itu namanya upaya tersier, artinya udah terlanjur terjadi tapi jangan timbul komplikasi dan memperbaiki kualitas hidupnya. Ini yang poin yang penting. Jadi bagaimana kita mencegah resiko terkena penyakit jantung, atau kalaupun sudah ada resiko bagaimana kita melakukan pengobatan ini supaya tidak terkena serangan jantung tadi. Nah, apa itu penyakit jantung koroner? Bisa dilihat di sini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot-otot jantung kekurangan suplai oksigen, ya, sehingga dikarenakan adanya penyempitan pada dinding pembuluh darah atau karena sumbatan yang disebabkan ada penimbunan lemak, ya.
Nah, jenisnya mulai dari kondisi stabil sampai terjadi yang namanya sindroma koroner akut atau serangan jantung. Nah, deteksi dini yang penting nih. Sering orang merasa, apakah saya terkena penyakit jantung koroner sebelum menjadi serangan jantung? Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau ada rasa yang dikenal sebagai angina pectoris. Angina pectoris itu rasa tidak nyaman di dada ya, pada daerah belakang dada, tengah-tengah nih. Jadi bukan nyeri, kadang-kadang rasanya seperti berat saja, rasa tumpul, tapi lokasinya kadang-kadang tidak bisa didefinisikan dengan baik. Orang selalu ngomong, oh jantung di kiri, seolah-olah nyerinya di kiri. Belum tentu, tapi yang malah spesifik adalah yang di tengah. Ya, di dinding dada bagian tengah, kemudian bisa menjalar ke punggung, ulu hati, sampai ke rahang. Jadi area-area yang tidak nyaman, rasa tidak nyaman, berupa rasa nyeri bisa, rasa terhimpit bisa, rasa seperti ditusuk bisa gitu. Lokasinya di bagian dada tengah, ulu hati, punggung, kadang-kadang ada penjalaran ke lengan, sampai ke batas leher kayak tercekik. Itu gejala yang sering dialami oleh pasien. Itu tentunya paling banyak dok ya, kalau Yes. kita lagi sakit gitu kan pasti mengarahnya ini kayaknya sakit jantung atau bukan. Nanti Ya. kita akan bahas lebih lengkap lagi dok yang mengenai faktor Baik, risiko serangan baik, jantung siap. ini. Nah pemirsa di Akan rumah, duduk, kita Dok. akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.